Jangan pernah ngutuki Israel, ya. Bagaimanapun juga, itu adalah biji mata Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Izinkan saya membagikan 3 hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya menyikapi kemarahan dari Israel, singa Yehuda. Yang pertama adalah berdoalah bagi perdamaian. Berdoa bagi perdamaian. Sesuai dengan Alkitab, lihat dalam Mazmur pasal yang ke-1. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman yang saya beri judul dengan dampak kemarahan Israel. Ada orang bertanya, mengapa mata dunia sedang selalu tertuju kepada bangsa Israel? Mengapa kita sebagai orang percaya juga harus selalu mengamati bangsa Israel? Padahal kalau kita melihat, Israel adalah sebuah negara kecil di Timur Tengah, yang luasnya sama seperti state atau provinsi New Jersey di Amerika. Kalau di Indonesia, sekitar 4 kali luas dari Pulau Bali. Coba lihat di peta Timur Tengah, Israel hanya seperti garis kecil dan sepertinya tidak berarti. Namun mengapa kita sebagai orang percaya harus terus mengamati apa yang sedang terjadi di Israel? Jawabannya, sebab apa yang terjadi di Israel menentukan apa yang akan terjadi di seluruh dunia. Apa yang terjadi di Israel merupakan bagian dari penggenapan nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab. Ibarat seperti kita mau menghadapi ujian tes sebuah persoalan. Lalu Alkitab itu adalah bocoran dari isi jawabannya. Sehingga kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan bisa melihat dan mengerti tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Mengapa kita harus selalu mengamati juga Israel? Karena Tuhan Yesus, yang adalah Allah yang turun ke dunia, lahirnya pun di Israel. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, serta naik kembali ke surga juga dari Israel. Setiap kali kita pergi tur rohani ke Israel, kita pasti juga akan melihat tempat kelahiran Yesus, lalu tempat Yesus disalibkan, bahkan juga tempat kubur Yesus, Yesus bangkit, bahkan juga, saudaraku, kita juga akan lihat tempat di mana Yesus naik kembali ke surga di Bukit Zaitun atau Bukit Sion. Dan ternyata, saudara sekalian, itu juga bukan hanya dikunjungi oleh orang-orang yang percaya Yesus, namun juga oleh kelompok-kelompok dari agama yang lain juga datang ke sana, karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus naik dari tempat itu dan akan datang kembali ke tempat yang sama. Saudara sekalian, jadi Tuhan Yesus juga akan datang kembali ke Israel. Apa yang terjadi hari-hari ini? Israel begitu marah kepada Hamas akibat serangan mereka tanggal 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.400 warga Israel serta menawan 240 orang. Kejadian ini bagi Israel merupakan tragedi terburuk kedua di dalam sejarah bangsa Israel setelah peristiwa Holocaust. Akhirnya Israel menyatakan perang untuk menghancurkan Hamas. Hamas adalah kelompok teroris yang rela mengorbankan rakyat Palestina sebagai tameng atau kendaraan demi kepentingan mencapai agenda mereka. Kita sudah mendengar bahwa Presiden Palestina sendiri mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas tidak mewakili Palestina. Agenda utama Hamas bukanlah perdamaian antara Palestina dengan Israel. Namun agenda utama Hamas adalah untuk menghapus Israel dari peta dunia. Bahkan pada tahun 1988, Hamas sudah membuat 2 deklarasi janji komitmen mereka. Yang pertama adalah untuk melenyapkan Israel dari dunia. Mereka mau membunuh dan membantai habis orang-orang Yahudi. Deklarasi yang kedua di tahun 1988 dari Hamas, bahwa hari penghakiman tidak akan datang sampai mereka berperang dan membunuh orang Yahudi. Saudara sekalian, jadi ternyata kita lihat bahwa salah satu deklarasi daripada Hamas adalah mereka sadar bahwa mereka itu akan menjadi kelompok yang akan menyerang Israel sampai pada hari penghakiman, sampai pada hari, saudaraku, yaitu terjadinya perang besar, perang Harmagedon atau perang dunia ketiga.
Ternyata Israel juga marah setelah mereka mengetahui semua bantuan dana, bantuan bahan bakar, bantuan makanan, air minum, listrik dari PBB maupun dari Israel bagi Palestina. Ternyata digunakan oleh Hamas bukan untuk kesejahteraan rakyat Palestina, tetapi untuk memajukan agenda organisasi Hamas. Saya berkali-kali ke Israel dan juga masuk ke wilayah Palestina, terutama ke Bethlehem dan juga ke Yeriko. Di Yeriko sampai hari ini ada banyak rumah-rumah masih reruntuhan akibat peledakan bom ketika perang. Tapi saya bertanya kepada tour guide-nya, mengapa rumah-rumah yang roboh itu nggak dibangun kembali? Lalu tour guide lokal, orang Arab Kristen, dia berkata, Pastor, bantuan dana dari PBB, bantuan dana dari Amerika, bahkan bantuan dana dari Israel, sudah begitu banyak diberikan kepada Palestina, namun dikorupsi. Dan Anda tahu, saudaraku, akhirnya justru juga dipakai oleh kelompok Hamas demi kepentingan mereka. Kekejaman Hamas dengan membantai 1.400 orang Israel telah mengakibatkan kemarahan Israel. Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, mencuplik ayat Alkitab dari Pengkhotbah pasal 3. Ada waktu untuk berdamai, ada waktu untuk perang. Bahkan dia berkata mendeklarasikan sekarang waktunya Israel berperang bagi masa depan. Tentunya kita tidak setuju adanya perang. Kita ingin adanya perdamaian Israel dan Palestina. Ayo yang mau coba katakan Israel dan Palestina harus berdamai. Nah, kita juga berduka atas jatuhnya korban dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina. So sekalian, tapi bagaimanapun juga kita melihat bahwa kemarahan Israel itu akhirnya, saudaraku, membabi buta. Lihat bagaimana selama beberapa minggu ini, sejak serangan Hamas, akhirnya Israel tidak henti-hentinya, terus mengejar dan mencoba menghancurkan Hamas. Nah, apa yang menjadi kemarahan Israel? Ternyata telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 49, ayat 8 sampai ayat 10. Ini adalah kata-kata nubuatan Yakub atau Israel kepada 12 suku Israel, anak-anaknya. Dan lihat pada waktu Yakub atau Israel bernubuat kepada anaknya Yehuda. Ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Lihat bagaimana Yehuda, Israel, itu akan menekan tengkuk musuhnya. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Jadi bukan hanya dari keturunan Ishak, tapi juga dari keturunan Ismail. Ini yang sudah dinubuatkan. Lihat ayat yang ke-9. Dikatakan, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan, atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Saudara, Alkitab sudah mengatakan bahwa Israel yang diwakil oleh Yehuda seperti anak singa yang siap menerkam. Dan saudaraku, kalau sampai ada yang berani membangunkan singa tidur, maka singa itu yang dikenal singa Yehuda akan segera bangkit dan akan menyatakan kegarangannya, kemarahannya. Perhatikan ayat yang ke-10. Dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Lihat, ini bukan hanya soal kerajaan secara politik, tetapi ternyata ini juga bicara tentang apa yang akan terjadi, tentang kedatangan Yesus kembali. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, dari Israel, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai kapan? Sampai dia datang. Yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Lihat, sudah dinubuatkan sampai dia datang. Yang berhak atasnya. Dan siapakah itu? Ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang merupakan keturunan dari suku Yehuda. Dan lihat, ini bicara tentang kedatangan Mesias. Kekasih Tuhan, suku Yehuda adalah salah satu anak Yakub atau Israel yang dipilih Tuhan untuk memegang tongkat kerajaan Israel. Dan dari ayat ini kita mengerti bahwa akhirnya kenapa Raja Israel pertama, yaitu Raja Saul,
dari suku Benyamin, bukan dari suku Yehuda. Akhirnya Raja Saul tidak lagi taat dengan Tuhan dan akhirnya berhenti. Keturunan Saul dari Benyamin tidak memegang kekuasaan. Tapi Raja Israel yang kedua, yaitu Raja Daud, berasal dari suku Yehuda. Dan kalau Anda lihat, saudaraku, dari Daud lahirlah Raja Salomo, Rehabeam, dan terus keturunan raja-raja dari Yehuda. Bahkan Tuhan Yesus pun juga 2000 tahun yang lalu lahir dari suku Yehuda. Yakub atau Israel pada masa tuanya telah bernubuat bagi 12 anak-anaknya. Kepada suku Yehuda, Yakub menubuatkan bahwa Israel seperti singa Yehuda. Dan yang lebih menarik lagi, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang sedang berkuasa di Israel hari ini, ternyata setelah diteliti, ayahnya adalah keturunan Rabi Eliyahu dari Vilna, yang merupakan keturunan dari Raja Daud dari suku Yehuda. Hari ini Israel digambarkan seperti singa tidur yang sedang dibangunkan oleh Hamas dan siap menerkam dan sedang menerkam dalam kemarahannya. Sekali lagi, semua kita menginginkan perang segera berakhir, segera tercipta perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun apa yang sedang terjadi merupakan bagian dari penggenapan apa yang Alkitab sudah nubuatkan. Lihat kembali dalam Kejadian pasal 49 ayat 9. Yehuda adalah seperti anak singa, seperti setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan, atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Israel kali ini ternyata bukanlah menyerang, tetapi Israel sedang membalas serangan Hamas. Ibarat singa yang tidak akan berhenti mengejar mangsanya, sampai dia mendapatkan mangsanya. Dan ingat, sebenarnya yang sedang dikejar Israel dalam perang sekarang, selain menghancurkan Hamas, tetapi yang sedang dikejar oleh singa Yehuda ini adalah 240 tawanan yang diculik Hamas pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Walaupun sudah diperingatkan oleh banyak negara, namun Israel akan terus berperang sampai Hamas dihancurkan. Itu sesumbar Israel. Tentunya kita sekali lagi berdoa dan berharap agar kemarahan Israel segera reda dengan menghentikan perang. Tetapi saudara sekalian, apa yang sedang kita belajar hari ini? Apa dampak dari kemarahan Israel sesuai nubuatan Alkitab? Dengar baik-baik. Kemarahan Israel akan berdampak memicu kemarahan bangsa-bangsa lain, yang akhirnya nanti bangsa-bangsa akan bersatu untuk melawan dan menyerang Israel, sehingga terjadilah Perang Dunia Ketiga, atau yang Alkitab sudah nubuatkan, Perang Harmagedon. Jadi saudaraku, ini yang sedang terjadi, bahwa kemarahan Israel akan berdampak membuat kemarahan bangsa-bangsa lain, sehingga mereka akan bersatu dan akan menyerang, yaitu Israel. Ada banyak yang bertanya, Pastor Lukas, apakah perang Israel kali ini dengan Hamas merupakan yaitu tanda dimulainya Perang Dunia Ketiga? Saudara, saya tidak berani berkata ya atau tidak, tapi kita harus lihat dari nubuatan Alkitab, saudaraku, dan itu nanti akan saya jelaskan. Nah, pertanyaan pentingnya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apakah kita cuma demo-demo, teriak-teriak tentang hentikan perang, bahkan ada sebagian yang mencaci maki, memaki-maki? Jangan pernah mengutuki Israel, ya. Bagaimanapun juga itu adalah biji mata Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Izinkan saya membagikan 3 hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya menyikapi kemarahan dari Israel, singa Yehuda. Yang pertama adalah berdoalah bagi perdamaian. Berdoa bagi perdamaian. Sesuai dengan Alkitab, lihat dalam Mazmur pasal yang ke-122 ayat 6-7. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, termasuk kesejahteraan Israel dan kesejahteraan Palestina. Biarlah orang-orang yang mencintaimu, bukan membenci Israel, bukan membenci Yerusalem, bukan membenci Palestina, tetapi biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi masing-masing, jangan malah kita mengutuk, membenci bangsa pilihan Tuhan, tapi justru kita belajar berdoa dan mengasihi mereka,
supaya kita mendapat sentosa. Ayo yang mau coba ketik katakan, saya mau memberkati Israel dan Palestina. Ya, supaya saudara nggak kena kutuk. Saya nggak mau kena kutuk, saya mau diberkati supaya kita sentosa. Ayat yang ke-7. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Jadi saudaraku, dari ayat Alkitab ini, apa yang kita harus lakukan melihat kemarahan Israel? Yang pertama adalah berdoalah bagi perdamaian. Ayo coba ketik, saya mau berdoa bagi perdamaian. Berdoalah bagi perdamaian Israel dan Palestina. Jangan ikut-ikutan mengutuki Israel, memusuhi Israel. Namun berdoalah bagi pertobatan Israel. Israel perlu bertobat, Israel perlu terima Yesus. Juga berdoalah bagi Palestina, bagi pertobatan Palestina, agar mereka juga boleh, saudaraku, mengenal Yesus. Dan lihat, dalam situasi yang panas sekarang ini, jangan malah membuat suasana jadi makin panas. Dengan kita ikut emosi, mengutuki Israel, serta ikutan marah-marah. Jujur, jika kita mau fair, mau adil, perhatikan bukan hanya korban yang terjadi di Palestina, tetapi juga perhatikan korban dari pihak Israel. Kita bukan hanya menuntut Israel menghentikan serangan, tapi kita juga menuntut Hamas harus menghentikan serangannya juga. Lebih baik kita tenang, kita menguasai diri, kita nggak mau salah ngomong. Lebih baik kita berdoa, sebab doa besar kuasanya. Amin. Berdoa agar Hamas, saudaraku, akhirnya bisa segera hancur seperti ISIS, yang akhirnya seluruh dunia sepakat untuk menghancurkan ISIS. Namun kalau ternyata, saudaraku, Hamas akhirnya merupakan penggenapan Alkitab bahwa sampai terjadinya pemicu perang dunia ketiga, tentunya itu kedaulatan Tuhan. Namun kita perlu berdoa agar pihak Israel dan Palestina bisa menerima Yesus, Sang Raja Damai. Amin. Ayo coba ketik katakan, Yesus Raja Damai. Yesus Raja Damai diperlukan oleh Israel, diperlukan oleh Palestina, diperlukan oleh semua kita. Amin. Jadi yang pertama, saudaraku, sikap benar yang pertama adalah berdoalah bagi perdamaian. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan melihat kemarahan suku Yehuda atau singa Yehuda? Yang kedua adalah berjaga-jaga dan bereskan pelitamu. Saudara sekalian, kita harus berjaga-jaga. Yesus berkata, berjaga-jagalah supaya kamu nggak tertinggal. Bereskan pelitamu. Jangan sampai kita menjadi seperti 5 gadis yang bodoh waktu mempelai datang, tidak siap, tapi jadilah seperti mempelai 5 gadis yang bijak, yang ketika, saudaraku, mempelai datang, pelitanya terus menyala, dan mereka siap dan masuk ke dalam pesta perjamuan kawin itu. Nah, kita harus berjaga-jaga dan bereskan pelitamu. Coba kita daripada terus bicara negatif, mari kita belajar untuk periksa diri. Bagaimana kondisi rohaniku hari ini? Bagaimana pelita imanku, pelita hidupku hari ini? Apakah sedang menyala-nyala ataukah rohku sedang padam? Hari ini kembali berjaga-jaga. Tujuan pengajaran ini agar kita kembali melekat dan mencintai Yesus. Ayo yang mau coba ketik katakan, saya mau kembali cinta Yesus. Ada nubuatan Yakub bagi suku Yehuda yang harus kita perhatikan. Apa itu, saudaraku? Lihat lagi dalam Kejadian pasal 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Lihat, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Jadi ternyata, saudaraku, Israel itu memang ada tongkat kerajaan, ada otoritas, ada pilihan Tuhan. Lihat, atau lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Pertanyaannya, sampai dia datang yang berhak atasnya, ini siapa? Kata sampai dia datang yang berhak atasnya, dia di sini dari bahasa Ibrani-nya dari kata Shiloh, yaitu kedatangan Mesias, kedatangan Juru Selamat. Dan inilah kedatangan Yesus kembali yang kedua kali. Jadi kemarahan Israel akan berdampak bagi kemarahan bangsa-bangsa sampai terjadi perang Harmagedon atau perang dunia ketiga. Saya tentunya berharap perang kali ini segera reda dan belum menjadi pemicu perang dunia ketiga. Tapi who knows, siapa yang tahu? Makanya kita harus sadar dan berjaga-jaga. Lalu Anda harus mengerti, sebelum perang dunia ketiga atau Harmagedon itu terjadi, maka akan ada masa sukar atau tribulation, masa di mana antikris akan berkuasa di
Israel, bahkan juga di seluruh dunia selama 7 tahun. Sampai akhirnya Yesus segera datang kembali. Dengar baik-baik, Alkitab sudah menubuatkan kedatangan Yesus kembali itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah saat kita meninggal. Ya, saat kapanpun kita meninggal, itu ternyata juga Yesus datang menjemput kita. Tapi yang kedua, saat rapture atau pengangkatan. Yaitu sebelum antikris berkuasa. Rapture, pengangkatan itu apa? Pengangkatan untuk orang-orang percaya Yesus yang sudah siap, yang rohnya menyala-nyala, yang hidup benar, hidup takut akan Tuhan, itu akan tiba-tiba hilang lenyap dan akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Dan juga orang-orang Kristen yang sudah mati, saudaraku, dari saudaraku Firdaus, mereka yang siap, mereka juga akan keluar dan akan saudaraku dalam tubuh kemuliaan bertemu dengan Yesus di awan-awan. Itu adalah peristiwa pengangkatan atau rapture. Tetapi Alkitab juga menubuatkan kedatangan Yesus kembali yang kedua, tahap yang ketiga, adalah saat Yesus turun ke Bukit Zaitun yang ada di Yerusalem, Israel. Membela Israel melawan Antikris dalam perang Harmagedon. Lalu ada banyak pertanyaan. Apakah perang Israel ini pertanda Yesus segera datang kembali? Kalau saudara mau tahu jawabannya, saudara nanti baca dengan detail Yehezkiel pasal 38 dan Yehezkiel pasal 39. Ayo coba ketik Yehezkiel 38 dan 39. Coba lagi ketik Yehezkiel 38 dan 39 supaya Anda ngerti. Nah, perhatikan 2 hal ini. Saudaraku, perang yang dialami oleh Israel itu bisa menjadi sebuah perang dunia ketiga atau Harmagedon jika Rusia atau yang Alkitab sebut dalam Yehezkiel 38-39 yaitu Magog atau Rusia dari utara ikut berperang menyerang Israel. Sekali lagi, tanda yang pertama, jika sampai Magog dari utara Israel, yaitu Rusia, kalau sampai ikut berperang menyerang Israel, wow, itu berarti sudah sangat nyata. Lalu yang kedua, jika sampai akhirnya Amerika, negara yang selalu disebut sebagai, yaitu saudara tua dari Israel, kalau sampai akhirnya Amerika tidak lagi selalu membela, tidak lagi menolong Israel, menghentikan pertolongannya bagi Israel, maka 2 tanda itu berarti itu akan memicu perang dunia ketiga. Dan Anda mengerti, saudaraku, bahwa ini yang segera dan bisa terjadi kapanpun juga. Nanti Anda baca detail dalam Yehezkiel 38 dan 39. Akan ada 6 musuh Israel yang Alkitab sudah nubuatkan. Yang pertama adalah Magog. Magog itu siapa? Magog itu dari utara Israel, itulah Rusia. Lalu disebut Gog. Gog itu apa? Tsar, prince dari Magog. Inilah kekaisaran Rusia. Lalu juga dalam Yehezkiel pasal 38 ada kata Mesek. Mesek itu apa? Itulah Moskow. Lalu juga ada kata Tubal. Tubal itu apa? Kota utara di daerah Rusia. Jadi ada namanya kota Tubal di Rusia. Lalu musuh Israel yang kedua dalam perang dunia ketiga atau Armageddon adalah Iran. Yang cukup lama disebut sebagai Persia. Dan dalam Yehezkiel 38 juga disebut Persia. Namun akhirnya tahun 1935, Persia mengubah diri dengan nama Iran. Nah, sebelumnya, saudaraku, Iran atau Persia ini adalah negara yang punya hubungan baik dengan Amerika dan Israel untuk bersama-sama membeli minyak. Namun kalau Anda baca sejarah, tahun 1979, akhirnya Iran, saudaraku, atau Persia ini berbalik. Justru, saudaraku, melawan Amerika dan Israel. Dan akhirnya Iran atau Persia ini telah berpihak kepada Rusia. Bahkan Iran telah membeli 10 billion deal untuk membeli senjata dari Rusia. Dan Anda tahu, pemasok senjata dari Hamas adalah Iran. Dan itu senjata-senjata yang Iran beli dari Rusia. Jadi kalau Anda baca dalam Yehezkiel 38, ada kata Persia yang akan ikut berperang melawan Israel. Itu adalah Iran. Lalu yang ketiga, ternyata musuh Israel nanti yang Alkitab sudah jelaskan dalam Yehezkiel 38-39 adalah Ethiopia. Aneh kan? Kalau Anda baca dalam Alkitab, Yehezkiel 38 ada kata Kus. Kus itu sebelah utara Sudan. Dan ini bicara tentang Ethiopia. Dari Sunni Muslim. Dan Anda mengerti, saudaraku, hari ini kan Ethiopia itu dibantu oleh Israel sampai
pertanian mereka boleh bertumbuh baik. Tapi kalau sampai Ethiopia ikut-ikutan bersatu melawan Israel, wow, itu penggenapan Yeskiel 38-39. Yang keempat adalah Libya. Ya, kalau Anda baca dalam Yeskiel pasal 38, itu disebut Put, ya. Put ini adalah Libya. Dan 97% daripada penduduk Libya itu dari kelompok Muslim Sunni, ya. Dan Hamas itu dari kelompok Muslim Sunni. Bahkan yang kelima, dalam Yeskiel 38 disebut Gomer. Gomer itu mana? Bagian saudaraku timur daripada Eropa. Daripada Israel itu Eropa. Ukraine, Belarus, Poland, Armenia, ya, dan semua yang nia-nia, ya kan. Itu saudaraku nanti akan bersatu juga Gomer ini untuk melawan Israel. Lalu juga Bet Torgama, teritorial dari Turki, yang meninggalkan NATO dan gabung dengan Rusia. Dan Anda tahu saudaraku, Yeskiel 38 ini belumlah perang Harmagedon, tapi formasi kampanye militer untuk mulainya tribulation, masa kesusahan awal, di mana nanti Antikris muncul. Dan ini nanti sudah dinubuatkan dari timur juga akan ikut perang melawan Israel. Dari mana? Timur itu, China, ya, termasuk juga dari Korea Utara. Jadi saudaraku, kita tahu bahwa ini sudah di depan mata. Mari kita tahu dan kita melek rohani. Kita juga, saudaraku, melihat dengan logika bahwa apa yang Alkitab nubuatkan sudah di depan mata. Hari ini tadi saya melihat berita bahwa pasukan perang bayaran dari Rusia, ya, ternyata mendukung Hizbullah untuk menyerang Israel. Kita nggak tahu apakah akhirnya benar-benar Rusia akan terlibat dalam peperangan kali ini atau belum. Nah, apa yang sedang kita belajar hari ini? Mari kita terus berjaga-jaga. Kita terus bereskan pelita kita. Bertobat, tinggalkan dosa, hidup benar, hidup mengasihi Tuhan, setia sama Tuhan. Supaya ketika tiba-tiba, saudaraku, pengangkatan atau rapture terjadi, saudara tidak sampai tertinggal. Lihat Yesus sendiri berkata dalam Lukas 17, ayat 34-37. Aku, Yesus berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Saudaraku, dari 2 orang yang sama-sama tidur, satu dibawa, diangkat. Inilah yang Yesus dikatakan tentang rapture, pengangkatan orang percaya yang sudah siap. Yang satu ditinggal, akan menghadapi masa kesukaran dan masa antikris. Lihat ayat yang ke-35. Ya, dikatakan bahwa, saudaraku, ada 2 orang perempuan bersama-sama menggilang, sama-sama kerja. Yang seorang akan dibawa, diangkat, itulah rapture. Dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara, paling tidak kita melihat ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Saya berdoa biar saya terangkat. Dan saudara juga terangkat, jangan sampai tertinggal. Kenapa? Lihat ayat yang ke-36 dan 37. Ya, dikatakan, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan diangkat, ditinggalkan. Ayat 37, perhatikan, Yesus bilang begini. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar atau burung bangkai. Saudara, Yesus sudah menubuatkan tentang akan adanya pengangkatan sebelum perang Harmagedon atau perang dunia ketiga terjadi. 7 tahun sebelum, saudaraku, Antikris menguasai dunia ini. Dan Anda tahu, saudaraku, bahwa inilah yang sedang di depan mata. Saya sedang tidak menakut-nakuti, tetapi justru karena cinta kita harus belajar bahwa Yesus berkata, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Apa artinya, Pastor Lukas? Ini adalah sebuah kalimat kiasan. Anda tahu burung nasar atau burung bangkai, itu begitu mencium, yaitu ada mayat, ada bangkai, mereka akan berkerumun sendiri. Ya, jadi saudaraku, ini gambaran nanti Tuhan Yesus akan datang di awan-awan. Yang akhirnya orang-orang percaya yang siap sedia, yang masih hidup, akan hilang sekejap. Semua pakaian, semua barang-barang yang kita pakai akan ketinggal. Tapi kemudian kita akan berubah dalam tubuh kemuliaan, bertemu dengan Yesus di awan-awan. Dan juga orang-orang percaya Yesus yang mati, yang siap sedia, dari Firdaus akan juga keluar dan berubah dalam tubuh kemuliaan. Bersama kita bertemu Yesus di awan-awan. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Kalau saya sederhanakan, supaya Anda bisa mudah menangkap, peribahasa ini adalah ibarat semut akan kumpul di mana
gula berada. Ada gula, ada semut. Ibarat juga, saudaraku, waktu kita pegang magnet, ya, kita dekatkan ke pasir, maka biji besi, biji tanah yang mengandung biji besi akan naik, nempel semuanya ke magnet itu. Sementara pasir yang tidak punya biji besi akan tetap di bawah, nggak akan naik ke atas, nempel dengan magnet. Nah, ini yang akan terjadi ketika Yesus akan datang di awan-awan, menjemput mempelainya, yaitu gerejanya, orang-orang percaya yang siap sedia. Maka orang-orang yang siap sedia saja yang akan terangkat. Sementara mereka yang tidak dalam Tuhan, mereka yang tidak sungguh-sungguh, mereka akan tertinggal. Oh, Pastor Lukas, itu kan cuma satu ayat, jangan menakut-nakuti, jangan dipelintir ayatnya, dan sebagainya. Yesus sendiri yang ngomong. Lihat satu lagi ayat daripada Rasul Paulus. Dia berkata di Perjanjian Baru, 1 Tesalonika 4, ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Lihat, akan ada sangkakala dari surga berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Yesus sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, akan ada kebangkitan orang-orang percaya Yesus yang siap bertemu dengan Tuhan. Lihat ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat, akan alami rapture bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Menyongsong Tuhan, seperti di mana ada bangkai di situ berkerumun burung-burung nasar, seperti di mana ada gula di situ berkerumun, yaitu semut. Ya, nah, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, inilah yang sudah Alkitab nubuatkan tentang rapture, pengangkatan. Tidak ada yang tahu pasti tanggal dan tahun kapan pengangkatan atau rapture itu akan terjadi. Kalau ada hamba Tuhan atau pengajar yang mengatakan, oh tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jangan dipercaya. Tapi itu bisa terjadi kapanpun juga. Namun melihat tanda-tanda zaman yang sedang terjadi, apa yang menjadi konflik hari-hari ini, semakin mengingatkan kita bahwa Yesus segera datang kembali. Ayo coba katakan, saya mau siap sedia saat Yesus datang. Saya mau siap sedia saat Yesus datang. Lihat bahwa di abad kita hidup sekarang, sudah banyak nubuatan Alkitab yang digenapi. Tuhan mengumpulkan kembali bangsa Israel yang berserakan dari berbagai negara. Hampir 2000 tahun tercerai-berai, tapi akhirnya bisa kumpul kembali ke Israel, tanah perjanjian, menjadi sebuah negara sejak tahun 1948. Ini terjadi di era abad kita. Jika keadaan dunia sedang banyak mengalami perang, mengalami gempa, kelaparan, penyakit, krisis ekonomi, itu pertanda Yesus segera datang. Sudah siapkah Anda? Berjaga-jaga dan bereskan kembali pelitamu. Ayo coba katakan, saya mau kembali cinta Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, kemarahan Israel. Apa yang harus kita lakukan dengan sikap yang benar? Beritakan Injil keselamatan. Bukan hanya para pendeta, bukan hanya para pelayan Tuhan, namun semua orang percaya. Pada waktu segera sisa ini, gunakan waktu memberitakan Injil, Yesus keselamatan. Ceritakan bahwa hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus saja yang bisa memberi kita keselamatan. Ayat terakhir, Yudas 1 ayat 22-23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Kalau ada keluarga Anda, teman Anda, orang-orang yang masih ragu akan keselamatan, tunjukkan kepada mereka. Lihat ayat yang terakhir, ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Rampas keluargamu dari api neraka. Rampas teman-temanmu dari api neraka ketika mereka tinggalkan Tuhan atau belum percaya Yesus. Tetapi tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Tunjukkan belas kasih, namun tetap kita tidak mau kompromi dengan dosa. Kita harus mengasihi orang berdosa, namun membenci dosa mereka. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa, namun kita harus membuka diri bagi orang berdosa, agar Injil diberitakan. Gunakan waktu dan kesempatan yang semakin singkat ini untuk memberitakan Yesus kepada semua orang. Pakai sosial mediamu untuk Anda bisa cerita tentang Yesus. Bawa sebanyak mungkin orang untuk percaya dan bertobat kepada Yesus. Yang setuju, ayo cepat katakan, saya mau memberitakan Injil. Saya mau memberitakan Injil. Kesimpulannya, kemarahan Israel telah memberikan peringatan bagi kita bahwa penggenapan nubuatan dalam Alkitab, bahwa Yesus segera datang kembali, sedang dan sudah digenapi. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama, berdoalah
bagi perdamaian. Berdoalah bagi kesejahteraan Yerusalem, Israel, Palestina. Yang kedua, berjaga-jaga dan bereskan pelitamu. Saudara, kalau sampai Rusia itu mulai ikut perang dengan Israel, kalau sampai bahkan Amerika menghentikan dukungan dan bantuan bagi Israel, itu sudah benar-benar makin dekat. Antikris akan berkuasa. Dan saudaraku, sebelum itu pengangkatan orang percaya, rapture akan terjadi. Dan yang ketiga, beritakan Injil keselamatan. Pakai semua kesempatan, membawa banyak orang datang kepada Yesus. Ayo yang mau, coba katakan, saya mau makin cinta Yesus. Saya mau makin cinta Yesus. Siapa saudara yang hari ini mau berdoa bagi perdamaian Israel-Palestina? Yang mau berjaga-jaga dan membereskan pelita, dan mau memberitakan Yesus? Yang mau angkat tangan saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua pesan firman-Mu. Hari ini mengajar kami untuk sadar bahwa benar-benar keadaan yang terjadi di Israel, di Timur Tengah, membuat kami semakin sadar bahwa melalui kemarahan Israel, ini akan membawa kemarahan bangsa-bangsa lain, dan yang akan membawa dan memicu bisa terjadinya perang dunia ketiga. Hari ini Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Kami mau memberkati Israel, kami mau memberkati Palestina. Tuhan, biar Hamas, kelompok teroris ini, yang merencanakan yang buruk, bisa segera Tuhan dibasmi. Tapi kami percaya bahwa semua ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Dan kami mau terus berjaga-jaga dan membereskan pelita kami, supaya kami makin cinta Tuhan. Kami bertobat sungguh-sungguh. Dan kalau ada saudara yang belum percaya Yesus, engkau mendengar firman ini, bukalah hatimu, akui Yesus di mulutmu dan percaya di hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Dan kami mau memberitakan Injil, kami mau gunakan semua kesempatan untuk membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Berkati anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, pekerjaan, mengalami pergumulan di dalam Tuhan, semua masalah keluarga, pekerjaan maupun pelayanan. Tuhan yang menolong, dan semua permohonan doa sahabat Mesbah Mujizat, biar Tuhan yang menjawab satu persatu dengan anugerah dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara, sekarang terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Terima kasih saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti khotbah ini sampai selesai. Kiranya firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Kusuma dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.